Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali kita diberikan oleh Allah anugerah dan kesempatan untuk bisa menyempurnakan usul atau pokok keimanan-keimanan kita yang menjaminkan bagi kita keselamatan dunia dan akhirat. Karena hanya dengan iman yang sempurna yang dimiliki dan kemudian dijaga oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan perkara itulah seseorang berhak mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seseorang berhak mendapatkan perjumpaan yang terbaik dengan Allahu Jalla Jalaluh, perjumpaan yang paling dinantikan oleh orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah, kepada Rabbnya, perjumpaan yang dinantikan sepanjang hidup, perjumpaan yang akan menghilangkan seluruh penderitaan dan kesengsaraan kita, khususnya selama kita berada di dunia melakukan ketaatan kepada Allah, dan akan menyempurnakan kenikmatan kelak di akhirat ketika kita memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita berjumpa dengan Allahu Jalla Jalaluhu. Dan itu hanya akan terjadi dan dialami oleh orang-orang yang sempurna keimanannya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka insyaallah yang berusaha untuk memperbaiki keimanan dan menjaganya selama ruh masih ada di badan kita, selama ajal Allah Subhanahu wa ta'ala belum menghampiri diri kita semuanya. Ahibati fillah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang usul yang kelima dari usulul iman yang disepakati di dalam agama kita ini dan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Dan Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa keimanan kepada hari akhir itu yatadammanu thalathatu umur, itu mengandung tiga perkara, mengandung tiga unsur sehingga keimanan kepada hari akhir itu menjadi sempurna. Al-awwal, kata beliau, adalah al-imanu bil ba'ats, beriman dengan atau mengimani hari
di mana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan hamba-hambanya dari alam kubur atau dari alam barzakh. Asy-Syaikh kemudian menjelaskan apa yang kemudian disebut atau yang dimaksud dengan al-ba'tsu. Kata beliau rahimahullahu taala, huwal ihya'u atau huwa ihya'ul mauta hina yunfahu fis surin nafkhatu tsaniyah. Yang dimaksud dengan al-ba'ats itu adalah ketika Allahu Jalla Jalaluhu itu membangkitkan semua hamba-hambanya yang sudah menjadi mayit, yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memerintahkan Israfil untuk meniupkan tiupan yang kedua, yang sering juga disebut dengan nafkhul ba'ats, dengan tiupan kebangkitan. Fayaqumun nas, kata beliau, maka ketika tiupan sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat yang disebut dan dinamai dengan Israfil itu ditiupkan atas perintah Allah, maka seluruh manusia akan berdiri dan bangkit, atau seluruh hamba Allah akan berdiri dan bangkit dari alam kubur mereka. Kata beliau rahimahullahu taala, hufatan ghaira munta'ilin, dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, uratan ghaira mustatirin, dan kemudian dalam keadaan urat, dalam keadaan tidak berpakaian, tidak memakai kain apapun yang menutup tubuh mereka. Ghurlan ghaira mukhtatinin, dalam keadaan bagi laki-laki khususnya itu dalam keadaan ghurla, itu dalam keadaan mereka tidak dikhitan. Qala Allah Ta'ala, kata beliau, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam suratul Anbiya ayat yang ke-104, ketika Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman di dalam ayat ini, sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama, begitu pula lah kami akan mengulanginya lagi untuk kedua kalinya. Sebagaimana manusia, makhluk Allah diciptakan oleh Allah, lahir ke dunia ini tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak beralaskan kaki, maka begitu juga Allah akan menciptakan mereka sebagaimana dulu Allah menciptakan mereka untuk pertama kalinya, sehingga dikembalikan pada keadaan pertama persis. Dan sesungguhnya kami akan melakukan itu, kata Allah. Sehebat apapun seseorang, seperkasa apapun seseorang dalam kehidupan dunia ini, dia hanya akan dibangkitkan sama seperti yang lainnya dalam keadaan tidak menggunakan apapun dan kemudian tidak berdaya. Tidak berdaya. Karena Allah pada hari itu mengatakan, limanil mulkul yaum, milik siapa kekuasaan hari ini, kata Allah. Milik siapa? Allah berbicara kepada makhluk-makhluknya. Lillahil wahidil qahar, kerajaan, kekuasaan, kehebatan, keperkasaan pada hari itu hanya milik Allah satu-satunya. Zat yang Maha Esa, Al-Qahar, yang mengungguli dan menguasai siapapun yang ada di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak perlu sombong di dunia ini, gak perlu kemudian sibuk membanggakan diri, percuma. Karena kelak akan datang hari di mana Allah hinakan kita semuanya dalam keadaan yang sangat lemah. Dan ini akan menyadarkan hamba-hamba Allah yang beriman bahwa di dalam kehidupan ini, untuk apa kemudian mereka menyelisihi Allah,
menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh mengatakan wal ba'tsu, yang namanya kebangkitan itu haqqun thabitun dalla alaihi al-kitab was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Bahwa yang namanya hari kebangkitan itu hak, pasti terjadi, pasti terjadi. Pasti terjadi. Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian juga ijma' kaum muslimin. Ijma' kaum muslimin diawali oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka ijma', mereka yakin hari kebangkitan itu pasti terjadi. Asy-Syaikh mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Ini dalil dari Al-Qur'an Al-Karim. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-15 dan kemudian ayat yang ke-15. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun," kata Allah. Setelah kehidupan ini, setelah kehidupan yang dijalani ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian pasti jadi mayit. Kalian pasti jadi mayit. Kalau kita nggak paham apa itu mayit, mayit itu sebongkah daging yang terbujur dan tidak bisa melakukan apapun. Dan setiap dari kita pasti jadi seperti itu. Disakiti dia tidak bisa melawan. Dia berikan manfaat dia tidak bisa menerimanya. Dikasih makan nggak bisa, dikasih minum nggak bisa, nggak bisa. Itu mayit. Kata Allah kalian pasti jadi mayit, pasti jadi mayit. Tapi tidak selesai sampai di situ bagi orang-orang yang beriman. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Setelah kalian jadi mayit, dikubur di dalam liang lahat, kalian pasti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti bangun lagi. Dan kemudian mengawali perjalanan yang lain dalam kehidupan yang lain. Jangan berpikir apapun yang kita lakukan di dunia ini kemudian selesai sampai di sini dengan datangnya kematian. Tidak. Semuanya akan diawali lagi oleh Allah dalam kehidupan yang lain, dalam versi yang lain, untuk berhadapan langsung dengan Allah dan mempertanggungjawabkan segalanya. Ini yang paling berat sebetulnya jemaah. Bukan hidup di dunia. Hidup di dunia itu gak berat. Gak berat. Demi Allah tidak. Yang paling berat adalah ketika kita berdiri di hadapan Allah. Itu yang paling berat. Dan kemudian Allah meminta pertanggungjawaban kita atas apapun yang kita lakukan. Dunia itu di tangan Allah. Allah berjanji membantu hamba-hamba yang beriman. Tapi di akhirat setiap dari kita mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil yang lainnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haditsun muttafaqun alaih, di mana Rasulullah SAW mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan ghurla. Manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar setelah dibangkitkan. Enggak tiba-tiba kumpul di padang mahsyar, enggak. Keluarkan dulu dari alam barzakhnya, baru kemudian dikumpulkan oleh Allah. Hufatan ghurla. Dalam keadaan, dalam riwayat ini, dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak dikhitan. Dalam riwayat yang lainnya ditambah dengan kalimat urat. Urat itu artinya telanjang. Dalam riwayat yang lainnya ditambah juga oleh Nabi dengan kalimat apa? Musyatan, dalam keadaan berjalan kaki. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan juga rukbanan, dalam keadaan menggunakan kendaraan. Dikumpulkan oleh Allah setelah hari kebangkitan.
Dan semua riwayat ini sahih. Ya, ada yang berkendara nanti menuju padang mahsyar, ada. Naik apa? Naik unta. Gak usah sibuk kemudian unta nanti mana? Emang di sana nanti? Ya akhi, sudah bukan saatnya kita memikirkan ada untakah di sana, bukan itu masalahnya. Di padang mahsyar atau ketika dibangkitkan kita dalam keadaan apa? Karena setiap dari kita akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan yang sama seperti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Gimana lafaz hadisnya jemaah rahmatillah? Siapa yang ingat? Ya jamaah, siapa yang ingat? Ada yang ingat hadisnya? Jamaah, nggak ada, nggak ada. Lah hadisnya, hadis yang menyatakan bahwa kita akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan kita ketika mati. Tulis jamaah rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin, setiap hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah nanti pada hari kiamat, ala ma mata alaihi, sesuai dengan keadaan ketika dia mati. Jika dia mati di atas ketaatan, maka dia akan dibangkitkan di atas ketaatan itu. Jika dia mati dalam keadaan bermaksiat, demi Allah dia akan dibangkitkan dalam keadaan yang menunjukkan kemaksiatan tersebut. Ini yang harus kita ingat. Bukan kemudian panjang lebar membahas kalau telanjang nanti gimana, kalau enggak. Ini enggak penting, sama sekali enggak penting. Tapi memikirkan apa yang akan terjadi dan bagaimana Allah membangkitkan kita nanti. Banyak dalil yang menunjukkan hal tersebut, banyak. Seperti contohnya dalam sebuah hadis yang sahih. Tulis ini jemaah. Seperti orang yang mati ketika dalam keadaan ihram. Dalam keadaan apa? Ihram. Umrah meninggal belum selesai. Haji meninggal belum selesai, belum tahallul. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang manusia-manusia seperti ini yang matinya ketika melakukan ibadah ini dalam keadaan ihram? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, dalam keadaan dia masih bertalbiyah. Antum bisa bayangkan kemudian manusia-manusia yang ketika mati sedang bernyanyi. Waliyadzubillah. Antum jangan bilang musik halal, jangan bilang antum mau dibangkitkan dalam keadaan sedang bernyanyi. Demi Allah pasti tidak. Sudah cukup membela kemungkaran dan kemaksiatan, itu cukup. Cukup. Karena setiap dari kita akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika dia mati. Pilih akhir yang baik jemaah. Dan akhir yang baik itu di atas ketaatan kepada Allah. Baca Quran, berzikir, menasehati, apapun lah yang antum bisa lakukan. Atau dalam dalil yang lainnya, orang-orang yang mati syahid. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Dalam hadis yang sahih, bahwa orang-orang yang mati syahid itu jaa yaumal qiyamah, dalam keadaan dia akan datang pada hari kiamat, bangkit pada hari kiamat. Wa jurhuhu yath'ab, dalam keadaan lukanya masih mengalirkan darah. Sebagai hujjah dalil bahwa orang ini mati syahid. Dan kemudian kata Nabi Muhammad SAW, al-launu launud dam, yang keluar dari lukanya ini warna darah merah mengalir. Warrih rihul misk, tapi aroma dari darah ini adalah aroma kasturi, misik.
untuk menunjukkan di hadapan semua makhluk. Ingat jamaah, mereka-mereka yang dibangkitkan dalam keadaan berzikir, baca Quran dan seterusnya, itu akan disaksikan seluruh makhluk. Orang ini berarti mati husnul khatimah. Dan sebaliknya, orang-orang yang bermaksiat dan mati di atas kemaksiatan, semua orang akan tahu bahwa manusia buruk ini adalah manusia yang mati di atas keburukan, mengalami su'ul khatimah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka-mereka yang makan harta riba, itu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan apa? Seperti orang kemasukan setan. Sebagaimana mereka kesetanan di dalam mencari keuntungan dengan riba yang mereka lakukan. Seperti orang kesetanan. Lihat orang-orang ribawi itu perilakunya kesetanan, seperti orang kemasukan. Gak bisa lihat uang, gak bisa lihat kesempatan, gak bisa lihat faidah di depan matanya dengan cara ribawi. Dan kalau kemudian orang tidak bisa bayar, perilaku mereka juga seperti syaitan, sama. Ketika nagih, ketika ini dan seterusnya. Dan begitulah mereka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Oh, di dunia pakai dasi rapih. Oh, rapihnya luar biasa, wanginya luar biasa. Tapi ketika dibangkitkan, mereka kalladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, kata Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang yang kesurupan, seperti orang gila. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam suratul Baqarah ayat yang ke-275. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain jamaah rahmatullah. Maka pilihannya ada di tangan siapa? Ada di tangan siapa? Tangan kita. Mau mati sedang bersepeda, mau mati sedang main badminton, mau mati sedang main bola, mau mati sedang zikir, mau mati sedang di majelis ilmu, mau mati sedang melakukan kebaikan, bersedekah dan seterusnya, birrul walidain atau yang lainnya. Pilihan kita. Maka pilihlah akhir yang baik jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh rahimahullah taala kemudian mengatakan, wa ajma'al muslimun, kaum muslimin ijma' ala thubutihi, mereka sepakat bahwa hari kebangkitan pasti terjadi. Wa huwa muqtadal hikmah haitsu taqtadi an yaj'al Allah ta'ala li hadhihi al-khalifati ma'adan yujazihim fihi ala ma kallafahum bihi ala sunnati rusulihi ala alsinati rusulihi. Dan hikmah dari kebangkitan ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba-hambanya sebagai khalifah di atas permukaan bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mempersiapkan hari kembali untuk mereka, untuk membalas apapun yang mereka lakukan di dunia ini. Ini baru namanya adil. Di dunia yang taat setengah mati, di dunia yang maksiat sesukanya, kemudian tidak ada pembalasan. Ini namanya tidak adil dan ini bukan sifat Allah. Mati mah ya mati weh gitu, nggak ada, dalam Islam nggak ada. Mati, bangkit, bertanggung jawab. Ini namanya keadilan. Sehingga pakai akal saja, mereka-mereka yang mengatakan nggak ada hari kebangkitan itu sudah tidak masuk akal. Ngapain Allah ciptakan kita kemudian tidak ada urusan pembalasan nanti di akhirat? Ngapain? Ini namanya abath namanya. Abath itu artinya kesia-siaan. Dan ini tidak mungkin dilakukan sama Allah. Allah iseng gitu, iseng ciptakan, suruh begini, dibebani dengan syariat, kemudian yang ini segala macam dihukum, habis itu mati selesai. Ini nggak adil.
Dan itu hikmah yang jelas di dalam ketetapan yang satu ini, kata Syekh. Dan ini disampaikan oleh para nabi, para rasul kepada umatnya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat dalam surat Al-Mu'minun. Surat apa? Ayat yang ke-115. Ayat itu berapa, Pak? 115. Bagaimana bunyinya? Ahsan. Catat ayat ini di buku catatannya atau di catatan HP-nya. Catat. Ingat baik-baik. Jangan lupa ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa hasibtum?" Apakah kalian mengira, menduga, annama khalaqnakum abatha, bahwa kami menciptakan kalian itu abath. Abath itu artinya apa? Cuma sia-sia, iseng. Abath itu perbuatan iseng, gak ada gunanya, cuman iseng aja. Kalian pikir kalian diciptakan hanya sebuah bentuk kesia-siaan dan keisengan. Nah, dan apakah kalian juga mengira bahwa kalian kemudian annakum ilaina la turja'un, bahwa kalian kemudian gak akan pernah kembali kepada kami? Ini namanya istifhamut taubih. Ini celaan dari Allah kepada hamba-hambanya. Kalian berpikir seperti itu? Selesai? Mati selesai? Mati selesai tidak jemaah? Enggak. Ada perjalanan lain yang jauh lebih berat dibandingkan perjalanan hidup di dunia. Jadi jangan pernah mengatakan hidup di dunia berat. Setelah hidup dunia ini lebih berat. Dan yang menentukan keselamatan, keringanan perjalanan berikutnya, apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Berhenti jadi manusia lemah itu berhenti. Mukmin gak seperti itu. Apapun yang terjadi di dunia ringan. Ringan gak jam? Anda mau tanya ringan gak? Lemes, ringannya juga lemes. Wah, ringan. Ya ringan-ringan berat, betul tidak jam? Dunia, kehilangan ini, konflik itu, la ilaha illallah. Belum didatangi malaikat dalam keadaan kita nggak bisa apa-apa, belum kemudian berdiri di hadapan Allah dan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini yang paling berat. Ini yang paling berat. Dan kemudian Allah juga berfirman kepada nabinya, kata Syekh, di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-85, di mana Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad." Zat Rabb yang menurunkan, mewajibkan aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran dan menurunkannya kepadamu, itu adalah zat yang sama yang akan mengembalikan dirimu wahai Muhammad kepada hari kembali kelak pada hari kiamat. Allah sudah bilang, Allah turunkan Al-Quran, dan Allah pun yang akan mengembalikan semuanya kelak pada hari kiamat kepada Allah. Itu makna dari kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang kalimat inna lillah atau istirja ini cuman kebanyakan dari kita itu, mohon maaf, hanya lip service saja, hanya disebutkan tes, tapi nggak pernah memaknai artinya, nggak pernah. Ada musibah, ada orang yang meninggal, inna lillah, tapi nggak memahami artinya bahwa kita pun sama, mati kembali sama Allah, dan urusan kita nggak selesai. Perjumpaan itu yang akan menentukan kita masuk surga atau masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Ana mau tanya sama hadirin, kira-kira masuk mana? Insya Allah. Karena masuk surga tidak masuk surga urusan siapa? Allah. Allah masyiahnya Allah Subhanahu wa taala.
Boleh yakin boleh, tapi katakan insya Allah. Iya, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita punya kemungkinan masuk neraka. Kenapa? Karena kita banyak dosa. Bahkan terlalu banyak dosa. Dan jika Allah berkehendak menyiksa kita karena dosa-dosa kita, Allah punya hak untuk melakukan itu. Ini yang jarang kita pikirkan. Selalu dunia, selalu dunia. Padahal kita pasti mati dan meninggalkan dunia. Sampai kapan kita mikir dunia terus? Dunia itu pasti ditinggalkan dan hanya butuh dijalani saja. Titik, sudah. Jangan sibuk. Jangan kemudian sibuk membahas ayat, hadis, tapi kita tetapkan disuruh ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Anda mau tanya, cari dunia untuk apa? Disuruh cari dunia untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah kepada Allah. Bukan untuk senang-senang. Bukan untuk kemudian menghabiskannya untuk kesia-siaan, bukan. Untuk akhirat. Jangan pernah lupakan itu jamaah rahmatillah Allah. Dalam satu hadis jamaah rahmatillah Allah, dan ini tidak disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya, Anda ingin menyampaikannya sebagai tambahan faedah jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebelum kita salat Isya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma bainan nafkhataini arba'un." Jarak di antara dua tiupan sangkakala malaikat siapa? Israfil, itu jaraknya 40. 40 kata Nabi Muhammad SAW. Wakila arba'una yauman, atau dikatakan ketika Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, dikatakan kepada Abu Hurairah, apakah 40 hari maksudnya? Kata Abu Hurairah, aku tidak tahu. Jarak antara dua tiupan, tiupan yang menghancurkan, ya, tiupan yang membinasakan dengan tiupan yang mana? Yang membangkitkan, jamaah rahmatillah Allah. Apakah 40 hari? Kata Abu Hurairah, tidak tahu. Qalu arba'una syahran, 40 bulan. Abu Hurairah mengatakan tidak tahu. Arba'una sanatan, 40 tahun. Maka Abu Hurairah mengatakan kalimat yang sama, abaitu, aku juga tidak tahu. Dan itu kemudian kata para ulama bukan perkara yang perlu kita pikirkan. Mau 40 hari, mau 40 bulan, mau 40 tahun. Karena yang lebih penting adalah apa yang akan terjadi setelahnya. Ketika kita dibangkitkan. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yanzilu minas sama ma'an." Sebelum ditiupkan tiupan yang kedua, itu akan turun hujan. Turun apa? Jamaah, turun? Padahal sudah kiamat, sudah. Karena bumi yang hancur itu diganti dengan bumi yang lain. Betul? Dan akan diturunkan hujan sama Allah. Gimana caranya? Itu urusan Allah. Ahibati fillah. Apa yang dilakukan Allah itu nggak bisa dicerna oleh akal siapapun yang ada di ruangan ini dan seluruh makhluk yang ada di dunia. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan airnya itu seperti air apa? Ketika diturunkan oleh Allah, airnya seperti air apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Sebelum adzan Isya. Ini berapa adzan Isya? Oh, masih 3 menit lagi. Masih ada waktu. Gak ada yang tahu jemaah airnya seperti air apa? Pilih air apa misalkan? Air hujan, air gitu biasa. Oh taib. Satu jawaban. Jawaban kedua. Ahsan. Airnya seperti air mani. Tulis. Ini benar. Gak usah mikir, gak usah ngebayangin. Oh air mani, kumaha cara? Gak usah mikir.
Karena yang akan kita dan wajib yang lebih patut kita pikirkan ketika bangkit dalam keadaan apa? Dan kemudian ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan seperti apa? Dan ketika berjumpa dengan Allah, itu yang lebih penting. Tapi ini sabit dari Rasulullah SAW. Airnya seperti air mani. Kata Rasulullah SAW, fayambutun. Maka manusia-manusia yang ada di kuburannya ini akan tumbuh kama yambutul bakal. Dia akan tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Bakal itu seperti kol atau yang semisalnya. Tumbuh dari tanah seret jadi dalam wujud manusia. Walaisa minal insani syai'un la yabla illa azman wahidan. Semua bagian tubuh manusia akan hancur kecuali satu tulang, kata Nabi Muhammad SAW. Tulang apa? Disebutnya apa sama Nabi istilahnya? Antum harus tahu. Kadang-kadang kita ini lebih paham istilah-istilah entah bahasa apa. Ini istilah yang disebutkan sama Nabi kita nggak tahu. Ya, kalau istilah dunia tahu semuanya. Ayo jawab. Anda nggak mau kasih jawaban, antum yang jawab. Hah? Apa? Bukan tulang. Bahasa Arabnya maksudnya. Dan bukan tulang sulbi, bukan. Jamaah, wah, waktu antum kurang dari 1 menit. Ya, ini kalau ada hadiahnya 2 juta, saya yakin nyari semuanya. Padahal ini hadiahnya pahala dari Allah, jelas pahala dari Allah, tidak bisa diukur oleh dunia dan seisinya. Ayo bersemangat dong. Apa jamaah? Bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesianya tulang ekor, bahasa Arabnya apa? Taib, antum jawab setelah adzan Isya insyaallah taala. Ya, kita cukupkan perjumpaan kita sampai di sini dulu. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala fa amma ba'd. Ahibati fillah wa ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Apa jawabannya? Hah? Bukan. Hah? Hah? Masya Allah. Yang betul adalah ajbuz zanab. Ajbuz zanab. Ajbuz zanab. Artinya adalah tulang ekor. Yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Di mana makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ini akan kembali disusun tubuhnya, tersusun kembali tubuhnya itu dari tulang yang satu ini pada hari kiamat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ini hanya awal perjalanan akhirat menuju perjalanan-perjalanan berikutnya. Sebagaimana yang disyaratkan oleh Syekh kemudian dalam perkara kedua yang terkandung dalam keimanan seseorang terhadap hari akhir. Kata beliau, al-imanu bil hisabi wal jaza. Mengimani adanya al-hisab, yaitu perhitungan amal yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bukan hanya itu, bukan hanya hitung-hitungan yang dilakukan oleh Allah Jalla Jalaluhu, tapi juga kemudian Allah memberikan jaza, memberikan balasan atas seluruh apa yang dikerjakan oleh seorang hamba Allah. Dan itu adalah perkara yang pasti terjadi, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas seluruh hamba-hambanya, bahkan atas orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun. Asy-Syaikh mengatakan yuhasabul abdu ana amalihi,
wa yujaza 'alaihi wa qad dalla 'ala dzalikal kitabu was sunnatu wa ijma'ul muslimin. Bahwa seorang hamba Allah akan dihisab atas perbuatan yang dilakukannya. Wa yujaza 'alaihi, dan Allah akan memberikan balasan atas amalan tersebut. Wa qad dalla 'ala dzalik, dan telah menunjukkan kepada perkara itu Alkitab, Al-Quran, was sunnah, sunnah Nabi Muhammad SAW, wa ijma'ul muslimin, dan ijma' kaum muslimin. Qala Allah Ta'ala, kata beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam suratul Ghasyiyah ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Ini insyaallah hafal semuanya. Apa bunyinya jemaah? Thumma inna ilaina iyabahum. Apa artinya? Thumma inna alaina hisabahum. Jemaah, itu didengar setiap hari Jumat. Apa artinya? Yang keras suaranya, nggak kedengeran. Jujur, anak nggak sedang bercanda ini. Nah, itu artinya jemaah. Itu arti dari ayat ini. Coba, satu orang tanpa melihat apapun artikan dua ayat ini. Tsumma inna ilaina iyabahum. Kemudian apa lanjutannya? Inna alaina hisabahum. Apa artinya? Tanpa lihat catatannya, tanpa lihat Quran, tanpa lihat mushaf, tanpa lihat terjemahan. Mana Pak? Siapa yang menjawab? Maaf. Sahih. Maksudnya arti ayatnya Pak. Arti ayat yang tadi. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Ilaina iyabahum. Kembalinya mereka itu kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini maksud dengan kembali kepada Allah adalah perjumpaan dengan Allah Jalla Jalaluh. Setiap dari kita akan berjumpa dengan Allah. Kalau mereka bebas dari hisab, maka di dalam surga mereka pasti juga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jika harus dihisab, maka setiap dari kita pasti ketemu Allah dulu, kembali lagi kepada Allah Jalla Jalaluh, dan kemudian mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Karena hidup ini amanah, kesempatan beribadah ini amanah dari Allah, yang Allah akan mintai pertanggungjawabannya. Mana buktinya engkau beribadah? Apa yang menunjukkan engkau adalah hamba itu apa? Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban ini. Amanah, Allah kasih kenikmatan, dan setiap kenikmatan itu adalah amanah yang akan ditanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan kemudian bukan hanya kembali berjumpa dengan Allah, tapi kata Allah, sungguh atas diri kami wajib menghisab mereka. Itu kewajiban Allah Subhanahu, yang Allah wajibkan kepada dirinya sendiri. Allah akan menghisab. Ini panjang pembahasan ini, insyaallah jemaah rahmatullah. Anak akan perpanjang pembahasan ini, insyaallah. Iya. Karena banyak di antara kita yang nggak sadar bahwa dirinya muhasab, bahwa dirinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak. Itu terlihat dari apa? Dari kelakuannya di dalam kehidupan ini. Nggak sadar bahwa dirinya pasti ditanya sama Allah. Jelas salah nggak mau dikasih tahu. Jelas sudah dikasih tahu tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Padahal kelak Allah yang akan meminta pertanggungjawaban. Dalam ayat yang lainnya kata Syekh, di dalam suratul An'am ayat yang ke-160. Surat apa jemaah? Ayat keberapa? Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang membawa satu kebaikan, maka Allah akan melipatkan
kebaikan tersebut 10 kali lipat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa bis-sayyi'ati, dan barang siapa yang datang membawa dosa, satu keburukan, fala yujza illa mithlaha wa hum la yudhlamun. Ayat ini mengisyaratkan akan adanya jaza dari Allah Jalla Jalaluhu, bahwa yang datang membawa satu kebaikan balasannya 10 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kebaikan yang kita lakukan. Dan ini diantara makna nama Allah Jalla Jalaluhu Asy-Syakur. Ini realisasi nama itu ini, bahwa Allah ketika membalas kebaikan, maka Allah membalasnya dengan balasan yang jauh lebih besar, sebagai bentuk syukur Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan oleh hambanya. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan apapun. Itu kata Nabi. Betul tidak? Kenapa? Karena satu kebaikan sekecil apapun itu dilipat gandakan di sisi Allah. Banyak orang yang melihat kebaikannya sendiri, dia menghina kebaikannya sendiri. Lah anangan ieu hungkul, bisa ini doang, cuman bisa melakukan ini. Padahal tidak ada kebaikan yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Nabi. Jangan engkau hinakan kebaikan apapun, meskipun hanya sedikit, jangan. Karena Allah akan melipat gandakan balasannya. Tapi kemudian yang datang membawa dosa, balasannya seperti apa? Fala yujza illa mithlaha. Sesuai dengan dosa itu, setara, sekadar dengan dosa yang dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala memastikan wahum la yudhlamun, mereka tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada ceritanya Allah kemudian sentimen sama hambanya. Anak, mohon maaf ya, ini bahasa bebas saja. Saya bencilah, saya gelehlah sama si fulan. Dosanya ini anak kasih balasan 200 kali lipat. Gak ada, Allah tidak akan pernah melakukan itu. Bahkan kepada manusia paling durhaka sekalipun, ketika dia berdosa, Allah hanya akan membalas sesuai dengan dosa yang dilakukan. Allah tidak pernah berbuat zalim. Dan ini menunjukkan bahwa ada pembalasan kelak pada hari kiamat. Makanya ingat ini kalau mau melakukan apapun itu, jemaah. Jemaah, pernah nggak kita ingat bahwa kita akan dibalas? Apa saja yang kita lakukan? Datangnya antum ke masjid ini saja, antum pernah memikirkan bahwa ini akan dilipat gandakan oleh Allah balasannya? Ketika mau berangkat dari rumah, yang sudah hoream, yang sudah malas, mata rapat, telinga, wah sudah, kepala berat, segala macam penyakit datang ketika mau ke kajian, itu pasti. Halangan apalah. Kemudian antum berpikir bahwa saya kalau datang, pahalanya di sisi Allah, nanti dibalas sama Allah. Jangan hentikan langkah-langkah kita, jamaah, jangan. Dalam setiap kebaikan yang kita lakukan. Kemudian ketika melakukan dosa, pernah kita berpikir bahwa nanti kita akan dibalas sama Allah? Jamaah, ingat terus, karena itu yang akan menghentikan dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan bahwa Allah pun kemudian berfirman dalam ayat yang lain, dalam suratul Anbiya ayat yang ke-47. Ayat ke berapa? 47. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nadha'ul mawazinal qist." Kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang penuh keadilan. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudhlamu nafsun syai'a, dan tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mawazin, mizan, jamak dari kata mizan, timbangan amal yang hanya akan menunjukkan keadilan, tidak ada yang akan dizalimi oleh Allah. Kebaikan sekecil apapun, keburukan sekecil apapun akan nampak pada timbangan amal itu. Kita akan sampai kepada pembahasannya nanti insyaallah taala. Ini mizan.
Kata Allah kemudian, wa in kana mithqala habbatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Meskipun amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu cuman sebesar biji sawi. Antum tahu biji sawi? Pernah lihat? Tidak pernah? Nah, kecil. Orang-orang India tuh makan ini. Mereka kalau dimasakkan apa saja pakai biji khardal. Kecil, enak, kecil. Antum carilah di internet supaya tahu antum khardal itu sebesar apa. Nah, sebesar itu amal seseorang, ataina biha, kami akan datangkan nanti pada hari kiamat. Antum jangan fikir yang akan dihitung sama Allah itu cuma yang besar-besar. La wallah, demi Allah tidak. Sekecil apapun yang kita lakukan, ataina biha, kata Allah, kami akan datangkan nanti, kami akan timbang. Wa kafa bina hasibin, cukuplah kami sebagai penghisab kelak pada hari kiamat. Penghisab yang paling adil, penghitung amal yang tidak akan pernah menzalimi siapapun. Dan itu pasti terjadi. Makanya kita betul-betul harus sering mengingat ini, jamaah rahmatullah, bahwa semuanya akan dihisab dan Allah akan memberikan balasan di atas keadilan bagi siapapun di antara hamba-hambanya. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan, jamaah rahmatullah. InsyaAllah kita lanjutkan dalam pembahasan yang sama insyaAllah di perjumpaan berikutnya. Silahkan jika ada pertanyaan, persilahkan. Fadhal Pak, silahkan. Fadhal, silahkan. Nah, baik. Jawabannya tidak. Karena ada hijab yang menghalangi pandangan makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk masih terjadi ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijab itu akan dibuka itu ketika semua penghuni surga sudah masuk surga, seluruh penghuni neraka sudah masuk neraka, kemudian kematian itu disembelih di hadapan semuanya. Kematian itu diserupakan dengan seekor binatang ternak, seekor kambing atau kabash, dan kemudian dikatakan oleh Allah disembelih di hadapan semuanya. Tidak ada kematian setelah ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ada kehidupan, tidak ada kematian. Dan kemudian penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala dikumpulkan oleh Allah di hari Jumat di pasar surga, dan kemudian mereka semua ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan di dalam surga ini? Pengen sesuatu yang lainnya tidak? Maka seluruh penghuni surga mengatakanlah, kami enggak butuh ya Allah. Alam tudkhilanal jannah, bukankah engkau sudah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tubayyid wujuhana, dan engkau pun memutihkan wajah kami sehingga bersinar, bercahaya, berseri-seri. Itu sudah cukup bagi penghuni surga. Kata Allah, tidak. Allah mengatakan tidak. Masih ada yang lain untuk kalian. Allah membuka hijabnya, maka kemudian kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada pemandangan kemudian yang lebih indah yang mereka saksikan melebihi keindahan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perjumpaan itu pasti, tapi hanya untuk penghuni surga Allah. Di saat itu barulah Allah membuka hijabnya, dan kita akan melihat wajah Allah yang selama di dunia dikatakan oleh banyak orang, sebagian orang, wajah itu bukan wajah dan seterusnya. Demi Allah, di surga wajah Allah akan terlihat, suka atau tidak suka. Allah akan menampakkan wajahnya kepada seluruh penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala. Jelas Pak insyaallah? Baik. Silakan antum. Silakan Pak. Nah, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Boleh.
Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu. Allah enggak suka dengan perkataan-perkataan yang buruk ketika ditampakkan, dijaharkan. Di antaranya apa? Doa buruk. Allah enggak suka dengan doa buruk yang dipanjatkan oleh hambanya untuk siapapun. Tapi kata Allah, illa man zulim, kecuali yang dizalimi, Allah izinkan dia berdoa sesukanya. Makanya Nabi wanti-wanti ittaqu da'watal mazlum, hati-hati dengan doanya orang terzalimi. Karena memang Allah pasti mengijabah apapun doanya. Dan itu terjadi dalam sejarah Islam, banyak terjadi. Ada ulama-ulama yang mati karena didoakan saudaranya, ada. Berdebat, memaksakan debatnya, dan kemudian memfitnah lawan debatnya, dan lawan debatnya ini kemudian berdoa sama Allah, saya nggak ridho dengan fitnahmu ini, semoga Allah menghilangkan nyawamu dan orang itu mati. Iya, doa apapun ketika terzalimi itu berbahaya dan didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mukmin itu nggak main-main dengan kezaliman. Ketika dia dengar ada orang yang dia sakiti kemudian berdoa, ya Allah hancurkan keluarganya, itu dia takut, dia akan minta maaf itu. Kenapa? Karena nggak ada hijab antara doanya dengan Allah. Nggak ada hijab. Dan Allah berjanji, la ansurannak walau ba'dahin. Sungguh aku pasti menolongmu meskipun setelah beberapa saat, wahai hambaku yang terzalimi. Pasti. Makanya kita pun harus hati-hati ketika terzalimi. Pilih doa yang baik-baik. Meskipun Allah izinkan kemudian Allah akan ijabah doa-doa buruk yang kita panjatkan. Jelas Pak insyaallah? Barakallahu fiik. Silakan. Satu lagi jamaah, ini sudah terlalu malam. Silakan antum. Apa? Iya, terus? Ya, ada muakkadah, ada ghairu muakkadah. Nah. Apa? Nah, sahih. Taib. Yang pertama, apa bedanya syariat sama muamalah? Bukankah muamalah itu bagian dari syariat? Betul nggak? Iya, diatur sama syariat. Termasuk perkara yang antum sebutkan. Ketika datang waktu sholat dan perut kita lapar, mana yang didahulukan? Makan dulu. Siapa yang menentukan? Nabi Muhammad SAW, syariat. Dan itu untuk maslahat yang besar. Apa maslahat yang besar? Agar khusyuknya sholat kita, agar sholatnya jadi khusyuk. Jelas ya? Itu di bawah syariat semuanya. Di bawah syariat semuanya. Kita melakukannya kenapa? Kenapa makan dulu? Karena Nabi memerintahkan umatnya untuk makan dulu, mendahulukan makan dulu. Kalau betul-betul lapar sebelum sholat. Hanya saja yang seringkali bermain-main dengan syariat ini kita. Betul tidak? Kita makan dulu, alhamdulillah, sedia makan, azan qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh sebenarnya belum selesai ini, ya Allah, Bismillah. Terus sampai adanya selesai. Kita yang suka bermain-main. Tetap sholat fardu di atas segalanya. Tapi dalam kondisi tertentu syariat memberikan ketentuan, rukhsah, keringanan, memudahkan ibadah kita. Maka itu sesuatu yang kita jalankan karena ditetapkan oleh syariat. Yang kedua, apakah setiap orang muslim mukmin ini tidak akan mengalami al-fazaul akbar, maksudnya kiamat, hancurnya dunia ini? Iya. Karena orang-orang beriman itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang sejuk yang datangnya dari selatan, dari Yaman. Sebagaimana nanti orang-orang yang akan mengalami kiamat itu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, itu akan digiring ke mahsyar mereka di dunia, ke Syam, itu oleh api yang juga datangnya dari Yaman. Ya.
Gak akan mengalami, tapi mereka bisa mengalami al-fazaul akbar. Apa itu fazaul akbar? Ketakutan yang terjadi ketika dibangkitkan dari alam barzakh. Gak semua orang muslim selamat dari perkara ini. Di antara yang selamat siapa? Para nabi, para rasul. Dan kemudian siapa? Para syuhada. Yu'manu minal fazail akbar. Ketika bangkit, takut nggak kira-kira? Anak mau tanya sama antum. Antum tiba-tiba bangkit setelah kematian di tempat yang antum tidak kenal. Tenang? Weh, di mana ini? Di mana? Nggak ada. Karena pada saat itu semuanya sadar bahwa dia akan berhadapan dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau fazaul akbar tidak semuanya. Jelas? Wallahu taala alam. Itu akhir dari perjumpaan kita jamaah rahmatullah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita insyaallah dan memasukkan kita ke dalam jannah insyaallah taala. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.